Nasih mansuh ayat fidyah, kita langsung ke sumbernya. Kita klik mutunul hadis, masuk ke Sahih Al-Bukhari. Kita mulai dari bab saum ya. Cari bab saum. Kitabus saum. Kelewat. Pertama kita di kitab saum dulu. Itu asarada buram kita layar. Di kitab saum. Nah, kita masuk ke bab wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bab a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bagi orang-orang yang berat melaksanakannya, itu melaksanakan saum, maka apabila berbuka boleh fidyah. Aya penunjuk deh. Pulpen apa? Kayak di dia lah. Boleh fidyah dengan memberi makan orang miskin. Gitu. Nah ini nih ayat fidyah ya. Kelihatannya di layar. Baik, kita klik next. Nah, saya bacakan dulu. Qala Ibnu Umar wa Salamatu bnul Aqwa'i, berkata Ibnu Umar dan Salamah bin al-Aqwa, nasakhot ha, ayat fidyah tadi telah dihapus oleh ayat selanjutnya. Tidak ayat fidyah tadi Al-Baqarah 184 ya. Al-Baqarah 184. Nah yang menghapusnya Al-Baqarah 185, yaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan terhadap petunjuk dan pembeda. Nah, pada poin ini nih yang menghapus ayat fidyah. Faman syahida, maka siapapun yang hadir. Nah, man ini kalau dalam ilmu usul fikih, nahwu atau balaghah, man ini termasuk lafadz umum. Jadi siapapun yang syahidas minkumus syahra, yang hadir di antara kalian pada bulan itu, maksudnya yang mengalami Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia saum. Lam di sini lam amar, makanya menjajemkan. Mim dijajam menjadi sukun, asalnya yasumu karena ada lam amar jadi fal yasum. Nah lam amar ini menjadikan kalimat ini adalah bentuk perintah al-amru. Sedangkan dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu untuk mewajibkan. Nah siapa yang diwajibkan gitu kan? Yang diwajibkan adalah kembali kepada lafadz man. Paman siapapun. Nah siapapun ini siapa saja, mau hamil, mau menyusui, mau pekerja keras, mau orang tua, siapapun man ini kan untuk yang berakal, berarti anak-anak tidak masuk pada lafadz man ini. Pokoknya dia wajib untuk saum, fal yasum.
Jadi tadinya boleh berbuka, memilih fidyah, dengan adanya kalimat ini menjadi tidak boleh. Karena diperintah untuk saum, fal yasum. Waman kana maridun aw ala safarin, dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka ganti di hari yang lain. Artinya kalau rukhsah untuk yang sakit dan yang safar ini masih berlaku. Dan dia bisa mengkodok di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Dengan kata lain bahwa yang sakit atau safar sebaiknya berbuka. Karena Allah menghendaki kebaikan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Walituk milul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Jadi yang kurang kodok agar sempurna. Walitukabirullaha ala mahadakum, dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayahnya kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, jadi nasih mansuh ayat fidyah itu 184 Al-Baqarah dimansuh oleh 185 Al-Baqarah pada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu kita gunakan pendekatan riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari di bab wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun, surat Al-Baqarah 184 di kitab saum ya, kitab saum Imam Al-Bukhari. Nah, ini nih kitab saum, babnya bab ke berapa tadi? Ini babnya bab ke 36, tapi belum masuk hadis. Nah, kita masuk ke hadisnya barusan asar ya. Nah, hadisnya hadis nomor 1847. Hadis 1847. Wa qala Ibnu Numairin haddatsana al-A'masyu haddatsana Amr bin Murrata haddatsana Ibnu Abi Laila haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebut ashabu berarti lebih dari 3 sahabat. Kalau tidak diterjemahkan para sahabat, minimal berarti lebih dari 3 sahabat Nabi menyampaikan nazala Ramadanu, turun kewajiban Ramadan. Itu surat Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam. Fasaqo alaihim, kemudian kewajiban itu memberatkan mereka. Jadi awal sahabat merasa berat, sebagian lah ya sebenarnya. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan, maka pada saat itu di awal turunnya kewajiban Ramadan, orang yang memberi makan setiap 1 hari tidak saum, memberi makan seorang miskin, tarokas sauma, dia boleh meninggalkan saum. Miman yutikuhu, karena merasa berat melaksanakan saum itu. Gitu. Jadi di awal-awal ini berlaku bagi siapapun. Jadi bukan hamil menyusui saja. Siapapun kalau mau buka gitu. Tinggal bayar fidyah. Wa rukhsallahum fi dzalika, dan mereka diberi rukhsah, diberi keringanan pada hal tersebut. Fanasakhat ha, kemudian ayat tersebut, ayat fidyah tersebut dihapus oleh wa antasumu khairun lakum, dan saum lebih baik bagi kalian. Fa umiru bisaumi, maka mereka pun diperintahkan untuk saum. Tapi memang belum begitu tegas gitu.
karena kan kalimatnya wa antasumu khairul lakum. Nah ini ujung Al-Baqarah 184. Jadi masih membuka ruang apa ya, pilihan gitu. Tapi lebih baik saum. Kalaupun dibolehkan berbuka karena merasa berat, tapi lebih baik saum. Jadi rumusnya kalau misalkan ada hamil, ada menyusui, itu ada pekerja berat, ada orang tua renta, kategori apapun, wa antasumu khairul lakum. Saum lebih baik bagi kalian. Gitu. Nah, cuma kalau dengan pendekatan riwayat yang sebelum, asar yang sebelumnya dari Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Aqwa, pakai faman sahida minkum sahro faliyasum, itu tegas. Udah harus saum gitu. Nah, tapi kalau di hadis 1847 menyebutkan yang menghapusnya adalah wa antasumu khairul lakum. Nah, ini saum lebih baik. Kemudian di hadis nomor 1848 nomor selanjutnya, sana hadis hadasana Ayyasun, hadasana Abdul A'la, hadasana Ubaidullah an Nafi'in an Ibni Umar. Jadi kalau tadi dari sahabat ashabur Rasulillah, kalau sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qara'a, beliau membaca fidyatun ta'amu miskin. Qala, kata Ibnu Umar, hiya mansukhatun. Dia ayat fidyah ini mansukhatun, telah dihapus. Artinya secara hukum sudah tidak berlaku. Gitu. Dan ini bukan pendapat, ini bukan mazhab, juga bukan tafsir sebenarnya. Karena ini bersumber langsung riwayat dari sahabat Nabi. Ada sahabat Ibnu Umar, ada Salamah bin Al-Aqwa, kemudian ada ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ashabu ini minimal 3, berarti ada 5 sahabat yang menyebutkan bahwa ayat fidyah itu sudah masih mansukh. Jadi sampai segini mestinya bisa kita simpulkan bahwa ayat fidyah ini sudah tidak bisa lagi diamalkan. Gitu. Baik oleh hamil, menyusui, pekerja berat, sakit menahun, apalagi sakit ya, sakit itu emang sakit aja. Alasan sakit itu ya sakit, gak bisa pindah ke fidyah. Kemudian orang tua renta, semua kena, karena pada redaksi ayatnya faman syahida minkumus sahro faliyasum. Nah ini ya, faman, naman ini lapannya umum. Faman siapapun, syahida minkumus sahro, yang hadir di antar kalian pada bulan itu pada bulan Ramadan, faliyasum, maka hendaklah dia saum. Gitu. Ashab Rasulullah tidak disebut, memang redaksi hadisnya begini. Hadasana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut, cuma dengan ketika tidak disebut ashab ini jamak. Kalau di kitab mana tuh yang usul fikih? Nah ini nih. Kalau di kitab ini ada kaidah jamak itu minimal 3. Jadi kalau disebut ashab, kalaupun tidak diterjemahkan sahabat-sahabat Nabi, minimal 3 sahabat gitu. Berarti ada 5 sahabat yang menyebutkan bahwa ayat fidyah ini sudah mansukh. Artinya sudah tidak bisa diamalkan. Gitu ya. Nah, itu yang di kitab saum. Nah, sekarang kita masuk ke kitab tafsir ya. Ini kan barusan di kitab saum ya. Di kitab saum. Sekarang kita masuk ke kitab tafsir. Masih menjelaskan terkait nasi mansukh. Nah ini ya. Kitab tafsir kita masuk ke penjelasan surat Al-Baqarah.
pembahasan surat Al-Baqarah kalau di Al-Baqarah ya belum terlewat, sabar ya guys. Nah ini dia guys. Nah ini ya. Nah di kitab tafsir masih Sahih Bukhari. Waduh, kopi dari Mak tadi dari Pakisman. Mak Pakisman tadi kopinya aya seberiji Pakisman deh. 17 gitu. Cok si Mak bisa ngalawian teh Mak 20 Pakisman. Wah, kopi 20 gelas. Nah, kopi Mak dah kopi. Luar biasa. Baik, nah di kitab tafsir masih kitab tafsir Sahih Bukhari ya. Di pembahasan bab ke-27 ada babu kaulihi, bab firman Allah Ta'ala 20 gelas 1 donat sebanding gitunya. Baik, kita masuk bab firman Allah Ta'ala masih Sahih Bukhari ya. Wow, lope ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridun, maka siapa di antara kalian yang keadaannya sakit, atau ala safarin, atau dalam perjalanan, apabila berbuka, fa iddatum min ayamin ukhor, maka ganti di hari yang lain. Ini bebas ya, mau kapanpun. Wa alal ladzina yutikunahu, nah kita masuk lagi ke sini, tapi ini di kitab tafsir. Dan bagi orang-orang yang berat melaksanakannya, itu melaksanakan saum, apabila berbuka fidyatun, maka dia boleh berbuka kemudian membayar fidyah ta'amu miskinin, dengan memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa khairan, maka siapa yang barang siapa yang menambah, memberi lebih ya, sebagai sebuah suatu kebaikan, maksudnya lebih dari satu orang miskin, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairalakum, nah ini yang redaksi, dan saum lebih baik bagi kalian. Nah ini yang menghapus redaksi tadi wa alal ladzina yutikunahu. Jadi wa antasumu khairalakum ini nyambungnya ke fidyah, bukan ke kodok gitu. Saum lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Kemudian di sini Imam Al-Bukhari membawakan dulu asar dari tabi'innya. Waqala Athaun, dan berkata atau ini muridnya Ibnu Abbas, yuftiru minal marodi kullihi, orang boleh berbuka dari semua jenis penyakit, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Karena memang di nakiroh, faman kana minkum maridon, maridon itu kan tanwin, nakiroh itu menunjukkan makna umum gitu. Itu ada ya di pembahasan kitab ini nih. Nah, di sini nih di Rosah Usuliyah Tatbikiyah ala ayatil ahkam, ayat kaidahnya di sini. Kemudian Imam Al-Bukhari mengutip juga masih tabi'in ya, mudah-mudahan tidak salah, masih tabi'in. Wa qala Hasanu wa Ibrahimu, berkata Hasan dan Ibrahim, fil murdi wal hamili, tentang perempuan yang menyusui dan hamil,
idza khafata ala anfusihima, jika keduanya khawatir atas dirinya. Maksudnya ya kalau yang hamil mungkin takut karena kontraksi misalkan, kalau menyusui mungkin pusing gitu kan. Awaladihima atau khawatir atas anaknya, mungkin kalau yang hamil ya itu reaksi kontraksi tadi ya. Kalau menyusui biasanya mencret ya, atau apalah gitu, atau emang anaknya sakit. Nah tuftironi, hamil menyusui boleh berbuka, summa takdiyani, kemudian wajib kodo, harus mengkodo gitu. Nah kenapa Imam Al-Bukhari mengutip pandangan Hasan dan Ibrahim pada kitab Sohihnya? Ini diyakini Sohih sampai kepada Hasan dan Ibrahim. Kemudian juga kenapa ini yang dipilih gitu kan? Kenapa ini yang dipilih bukan yang lain gitu? Nah ini yang nanti sejalan dengan nasih mansuh tadi. Sehingga ya hamil menyusui ya kalau berbuka tuftironi sumatak dia nih, kemudian ya harus mengkodok gitu. Wa amma syaihul kabiru, adapun orang tua renta, idza lam yutik, apabila tidak mampu asyama untuk saum, faqad at'ama Anasun, maka Anas bin Malik memberi makan ba'da makaburo, setelah beliau renta, aman au amain, 1 atau 2 tahun setelah beliau renta, memberi makan kulla yaumin miskinan, setiap hari atau setiap 1 hari tidak saum, memberi makan 1 orang miskin, khubzan walahman, roti dan daging. Ini kan karena kultur Arabnya, di urama itu nama kebabnya, roti dagingnya. Kalau di kita mah berarti roti ganti ku sangu, dagingnya ku daging ayam gitu. Kalau ya anggap porsi lengkap lah, wa aftoro, dan berbuka gitu. Nah artinya dalam pandangan Imam Al-Bukhari di kitab Sohihnya ini, berarti ayat fidyah masih bisa diamalkan tapi oleh as-saikhul kabiru, orang tua renta, sebagaimana diberi contoh oleh Anas bin Malik gitu. Kemudian itu qiraatul amati, qiraat amah, yaitu yutikunahu wa huwa aksaru. Karena ada yang membacanya yutawikunahu. Kalau kita kan yutikunahu ya. Ini belum masuk nomor hadisnya. Nah kalau kita klik ini, next, klik, nah, baru masuk nomor hadis 4235. Hadasani Ishaqu akhbarona Rauhun, hadasana Zakaria ibnu Ishaqo, hadasana Amr ibnu Dinarin an Atto'in, dari Atto, sami'a ibna Abbasin yaqra'u, dia mendengar Ibnu Abbas membaca, wa alal ladzina yutawwikunahu. Nah Ibnu Abbas mah qiraatna teh yutawwikunahu, maknanya sama sih ya, bagi orang-orang yang merasa berat untuk melaksanakan saum. Nah apabila berbuka fidyatun to'amu miskin, ya boleh berbuka kemudian membayar fidyah dengan memberi makan 1 orang miskin. Qala Ibnu Abbasin, nah Ibnu Abbas berkata, laisat bi mansuhotin, ayat tersebut tidak mansuh. Nah kalimat Ibnu Abbas ini harus hati-hati ya, karena tidak boleh membenturkan sahabat dengan sahabat gitu. Apalagi tadi sudah disebutkan ya, ada paling tidak 5 sahabat yang menyebutkan bahwa ayat fidyah itu sudah mansuh. Lalu kenapa ini Ibnu Abbas mengatakan laisat bimansuhatin, tidak mansuh? Nah jangan selesai dulu gitu. Tidak dimansuh huwa, dia maksudnya adalah kepada kalam ini, wa alal ladzina yutawwikunahu fidyatun ta'amu miskin, ini berlaku
as-saikhul kabiru, untuk orang tua renta gitu. Apalagi di sini di ma'rifah as-saikhul kabiru wal mar'atul kabiratu gitu. Maka ini pendekatannya bisa pendekatan umum khusus. Kalau dalam ilmu hadis berarti pendekatan thariqatul jam'i, yaitu cara mengkompromikan antara dua riwayat atau lebih yang kelihatannya bertentangan. Jadi sebetulnya tidak bertentangan, kelihatannya bertentangan. Nah, cara jalan tengahnya adalah secara umum ayat fidyah itu dihapus, tidak berlaku untuk siapapun, kecuali kecuali untuk orang tua renta dan kalau asaihu berarti kakek ya, kalau almaratu berarti nenek. Nah gitu. La yastati'ani, yang tidak mampu ayasuma untuk saum, gitu kan. Ini kan la yastati'ani memang karena ini ditujukan dua ini untuk dua kategori tadi, yaitu kategori as-saihul kabiru dan almaratul kabiratu. Ketika keduanya tidak mampu ayasuma untuk saum, fayut imani, kemudian keduanya tinggal memberi makan makana kulli yaumin, di tempat setiap satu hari tidak saum, miskinan, memberi makan satu orang miskin. Artinya bahwa ayat fidyah tetap mansuh secara umum. Nah, yang bisa mengamalkan ayat fidyah itu hanya orang tua renta dengan pendekatan riwayat-riwayat dari para sahabat ini gitu ya. Apakah ada kasus seperti ini? Ada. Seperti di ayat wasiat. Ayat wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Ayat wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Bisa dicek di Al-Baqarah 180 ya. Tapi kalau untuk non ahli waris, ayat wasiat bisa, karena ayat wasiat itu sudah mansuh setelah turun ayat waris. Gitu, jadi tidak boleh pakai wasiat lagi. Tapi kalau untuk non ahli waris masih bisa mengamalkan ayat wasiat. Nah, itu sama dengan itu. Nah, kita simak lagi. Tadi kan bab 27 ya. Nah, sekarang kita ke bab 28. Babu faman syahida minkumus syahra falyasum. Bab barang siapa di antara kalian yang hadir di bulan itu maka hendaklah dia saum. Al-Baqarah 185. Nah, ini di dalam Sahih Al-Bukhari gitu kan. Nah, sama membahas yang nasi mansuh tadi. Cuma ini hadisnya nomor 4236. Sanad hadisnya sama dengan yang tadi. Dari Nafi, dari Ibnu Umar anhuma annahu qara'a, bahwa Ibnu Umar membaca fidyatun to'amu masakin. Qala, Ibnu Umar mengatakan hiya mansukhatun. Ayat itu mansuh. Nah, ini masuk ya di Bukhari, masih di kitab tafsir. Hadis selanjutnya nomor 4237. Ini dari Salamah bin Al-Aqwa ya. Qala, dia mengatakan lamma nuzilat, ketika diturunkan ayat wa alal ladzina yutikunahu, dan bagi orang-orang yang merasa berat untuk melaksanakan saum, fidyatun to'amu miskinin, dia boleh berbuka dengan membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Nah, karena man aroda ayuftiro, dahulu di awal turun kewajiban saum, siapa yang ingin berbuka, siapa saja ini. Ya, kalau ingin berbuka ya berbuka gitu. Wayaf tadi, dan dia membayar fidyah. Jadi boleh berbuka kemudian membayar fidyah
hatta nuzilatil ayatul lati ba'daha, sampai turun ayat yang setelahnya, yaitu yang Al-Baqarah 185, fanasakhotha, kemudian menghapusnya, itu menghapus yang ayat fidyah tadi itu. Gitu ya. Ini penjelasan sanad. Nah ini juga ada di dalam Muslim ya. Muslim mengeluarkan hadis ini di kitab Saum, bab bayanun naskhi, penjelasan nasih mansuh qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, Rokam nomor 1145. Jadi di Bukhari Muslim di sini dibahas kedua-duanya, bahwa ayat fidyah ini sudah nasih mansuh gitu. Nah gitu. Nah ini juga sebetulnya nasih mansuh ya, ukhilalakum itu sebetulnya. Jadi pada peristiwa saum itu ada tiga nasih mansuh. Pada ayat saum itu ada 3 nasih mansuh. Baik, saya tampilkan aja. Pertama yang ini, yang itu dulu ya. Yang 180. Nah ini kutiba alaikumusiyam 183 ya. Ini juga sebenarnya nasih mansuh. Kanat asuro yasumuhu ahlul jahiliyah. Dahulu sebelum Islam atau sebelum turun Al-Baqarah 183, Asyura suka dilaksanakan saumnya oleh ahli jahiliyah. Falamma nuzila Ramadanu, ketika turun kewajiban Ramadan, qala, Nabi bersabda, man sa'a somahu, siapa yang ingin dia boleh saum Asyura, wa man salam yasum, dan siapa yang ingin tidak apa-apa, tidak saum. Ini juga nasih mansuh sebenarnya. Tadinya Asyuranya bisa dibilang wajib gitu. Coba setelah turun ayat saum jadi tidak wajib gitu. Nah di sini juga ada ya penjelasan Asyura sanad hadis dari Aisyarul Anha, karena Asyura yusomu, Asyura suka dilaksanakan saumnya qabla Ramadan, sebelum turun ayat Ramadan. Falamma nuzila Ramadan, ketika turun ayat Ramadan, qala, dan Nabi bersabda tadi sama gitu. Mana ini? Nah ini sama ya, masih sama. Jadi karena yusomu masih setelah Asyura ya, itu suka dilaksanakan saumnya qabla ayun zala Ramadan, sebelum diturunkan Ramadan. Falamma nuzila Ramadanu, ketika Ramadan turun, turika ditinggalkan gitu. Itu ya, sama ya. Jadi nasih mansuh ayat saum itu ini masih sama Asyura, masih sama Asyura. Ya, jadi nasih mansuh itu dalam hal saum itu ada tiga bab ya, kalau disebut 3 bab. Itu perubahan dari 1 hari menjadi 1 bulan, nasih mansuhnya. Asyura tadinya wajib, tadinya harus dilaksanakan menjadi sunnah. Nasih mansuh kedua adalah ayat fidyah. Tadinya bebas, orang mau berbuka kemudian fidyah, lalu tinggal fidyah. Tapi setelah turun ujung ayat Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum, saum lebih baik bagi kalian. Kemudian Al-Baqarah 185 pada kalimat faman syahida minkum syahra falyasum, maka berubah. Orang tidak boleh sembarangan mengamalkan ayat fidyah, dan itu khusus untuk orang tua renta dengan pendekatan thariqatul jam'i antara hadis Salamah bin Al-Aqwa, hadis Ibnu Umar, hadis Ashabur Rasulillah yang menyebutkan mansuh,
dengan hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan tidak mansuh, dia itu masih berlaku untuk orang tua renta. Gitu. Yang ketiga, nasi mansuh terjadi pada Al-Baqarah 187 di mana sebelumnya tidak boleh campur selama sebulan di malam Ramadan, atau kalaupun boleh juga sampai batas sebelum tidur atau sebelum sholat isya. Nah, setelah turun Al-Baqarah 187, terutama pada peristiwa terjadinya pelanggaran dari sahabat, yaitu pada ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian, maksudnya diantara kalian ada yang mengkhianati diri. Mengkhianati diri maksudnya melanggar gitu. Harusnya tidak boleh jima setelah setelah isya, setelah tidur, ini ada yang melanggar gitu. Anakum kuntum tahtanuna anfusakum fal'ana, maka sekarang fataba alaikum wa fa'ankum. Kemudian Allah menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana, maka sekarang itu sejak turunnya Al-Baqarah 187. Basyiruhunna, silahkan kalian bisa mencampuri mereka. Ini juga nasi mansuh sebetulnya. Itu terjadi perubahan hukum. Jadi tidak bisa dibantah adanya nasi mansuh dalam Al-Qur'an. Apalagi dalil nasi mansuh itu kan surat Al-Baqarah 106 ya, kalau nggak salah 106 ya, coba cek manansah min ayatin au nunsiha, ayat manapun yang kami hapus ya, 106 ya, coba cek manansah min ayatin, ayat manapun yang kami hapus au nunsiha, atau kami buat manusia lupa, na'ti bi khairin minha au misliha, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding. Itu dalil nasi mansuh itu. Al-Baqarah 100 berapa? Benar ya, 106. Nah, itu dalil pokoknya. Nah, kasus-kasusnya ini seperti tadi. Jadi alhasil kesimpulannya, pekerja berat, hamil, menyusui wajib saum. Gitu. Sedangkan kalau orang tua renta boleh tidak saum, kemudian bayar fidyah. Kalau pekerja berat, hamil, menyusui, wajib saum. Boleh berbuka? Boleh, apabila tadi kan khofata ala anfusihima, apabila ada kekhawatiran terhadap diri, umpamanya kontraksi yang hamil, pusing bagi yang menyusui, kontraksi ke dokter, pusing ke dokter, sakit berarti kan. Kalau sakit ya ilatnya berarti maridon. Kalau ilatnya maridon ya berarti kewajibannya kodo, bukan fidyah. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun kodo gitu. Nah, gitu. Jadi khofata ala anfusihima awaladihima, atau khawatir atas anaknya, anak yang dikandung kontraksi bahaya nih, ke dokter kan, bahkan dikasih obat penguat. Kenapa ke dokter? Kenapa dikasih obat penguat? Khawatir bahaya pada anak, sakit berarti penyebabnya maridon. Maridon ini ya kewajibannya faidatun kodo gitu. Atau misalkan yang menyusui anaknya pemana mencret gitu dah, mencret sakit maridon, kewajibannya faidatu min ayamin ukhor gitu. Sedangkan ada kaidah usul fikih kan, al hukmu yaduru ma ilatihi, hukum itu berlaku sesuai alasannya gitu. Kan sakit alasannya juga. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada kasus umpamanya tunji, nah ini yang sering kali jadi diskusi ya. Walaupun kalau sekarang sebenarnya jarang ya yang tunji, tapi oke lah kita katakan tunji. Tapi kan satu tunji na oge gitu. Satu tunjinya pertama, hamil menyusui itu dia masih
masih relatif bisa saum, walaupun ada yang mungkin tidak bisa karena tadi kontraksi atau eh, ada masalah pada anaknya. Nah, paling umpamanya kalau diselang ya tinggal diselang-seling, tapi tetap tergantung keadaan. Nah, taruhlah ini 1 bulan aja misalkan emang full tidak saum karena dipaksakan juga tetap kerasa. Ya udah berarti dianggap sakit di 1 bulan. Bagaimana cara menggantinya gitu kan? Cara menggantinya kan nanti aja tunggu melahirkan. Setelah habis masa idah, masuk masa menyusui kan? Masa menyusui itu kan ada masa apa sebutannya eksklusif 6 bulan. Nanti bulan ke-7 dicampur dengan makanan sudah agak berkurang kebutuhan terhadap ASI. Nah di bulan ke-7, bulan ke-8 menyusui kan bisa saum. Bulan ke-9 dan tidak usah tiap hari kan, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, mau sebulan sekali juga boleh gitu. Faidatum min ayamin ukhor, ganti di hari yang lain. Kapan hari yang lain bebas terserah, kapan aja gitu, yang jelas dia masih bisa mengganti gitu. Apalagi pekerja berat mau nah proyek kena gitu terus-terusan ayah tuh ayunda ya proyek teh belum tentu kan nanti habis lebaran gitu. Nggak boleh itu mah sama sekali, besar maksiatnya, dosa besar itu kalau berani sampai tidak saum. Tidak ada alasan yang membenarkannya. Kalaupun ada di kitab tafsir itu pendapat, tidak ada dalil. Saya jamin tidak ada dalil. Nah yang suka jadi dalil untuk hamil menyusui fidyah itu hadis-hadis. Ya gimana hadis-hadis mau jadi dalil tuh pan Qur'an ya masuk. Apalagi ternyata hadis-hadisnya doi tidak ada yang sahih. Karena yang sahih yang di Bukhari Muslim itu sudah nasih mansukh. Dan saya sudah cek ya. Sudah periksa yang Ibnu Abbas, jalur Ikrimah menyebutkan fidyah. Itu sudah dibantah masih dari Ibnu Abbas, jalur atau. Nah jalur atau ini yang dipakai oleh Bukhari tadi. Gitu. Kondo nyebutnya. Jadi mutorib, ke maka sahabat mutorib deh gitu. Nggak bisa jadi pegangan. Sekalipun mungkin ada di buku, siapalah gitu pengarang cukup terkenal gitu atau apa, tapi tidak balik dari dalil itu berat kita hisabannya nanti tidak karena yang akan ditanya itu ilmunya bukan pendapatnya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu mengikuti yang kamu tidak punya ilmunya. Pendapat itu bukan ilmu, pendapat itu kesimpulan dari ilmu. Ilmu itu adalah Quran atau hadis. Ilmu itu dari Allah. Makanya kenapa minta kepada Allah, Robbi zidni ilman. Nabi saja diperintahkan oleh Allah, wakul, katakanlah oleh Muhammad, Robbi zidni ilman. Ya Tuhanku tambahkan bagiku ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu dari Allah. Wahyu bentuknya. Kemudian di ayat yang lain ada ayat wama utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah aku diberi ilmu. Ini kan aku di sini maksudnya Nabi ya, dan ini akan berlaku juga pada kita. Dan tidaklah aku diberi ilmu illa qalilan, kecuali sedikit. Diberi oleh siapa? Oleh Allah. Ini ilmu yang dimaksud wahyu. Jadi pendapat bukan ilmu. Pendapat itu mazhab, keputusan organisasi itu pendapat. Ilmu itu ya ilmu wahyu, Quran atau hadis yang sahih. Kalau doib bukan, nggak bisa jadi pegangan. Disebut doib itu lemah gitu. Tidak bisa diyakini dari Nabi atau dari sahabat, apalagi bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan yang lebih sahih. Jangankan yang jelas doib sanadnya gitu, katakanlah sanadnya tidak bermasalah, nah, sanadnya katakanlah gitu. Tapi dia bertentangan dengan
yang lebih sahih darinya gitu. Misal Muslim bertentangan dengan Bukhari, Bukhari lah yang diambil gitu, apalagi kalau selain Bukhari Muslim. Jadi karena kita akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, maka ya jangan beramal, beragama dengan memilih-milih pendapat yang cocok. Karena kita akan dihisab bukan karena pendapatnya, karena ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Awas kamu jangan mengikuti yang kamu tidak punya ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati dan akal kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Berat. Jadi kalau mau agak ekstrim sedikit, mohon maaf ya. Ya jangan dulu dengan Allah, nantilah. Diskusi aja dulu dengan saya gitu. Udah diskusi aja dulu dengan saya gitu. Adu argumen gitu. Mau pakai pendekatan ilmu apa? Tafsir, hadis, kaidah-kaidah. Bukan sombong, nauzubillah, bukan gitu. Ini mah untuk katakanlah kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Biar nanti Allah yang menilai. Jangan dulu nanti dengan Allah. Lebih berat. Udah dengan saya aja dulu. Bagaimana kita akan berdiskusi gitu. Diskusi sehat aja. Kudu amak-amakan kan karena diskusi menguji gitu. Sekali lagi bukan sombong ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya gitu ya. Tidak ada dalil hamil, menyusui, pekerja berat, sakit menahun, tidak ada dalil boleh berbuka kemudian fidyah. Yang ada adalah dua kategori tadi, qada atau fidyah. Qada untuk sakit atau safar, fidyah untuk orang tua renta. Baik, itu ini ada apa ya, bisa juga yang asinya banyak sambil pumping, asi di freezer tahan 1 minggu lebih. Tuh kan ya bener. Jadi malamnya pumping dulu gitu, malamnya pumping dulu, masukkan ke botol khusus atau plastik khusus. Ada karena saya tahu persis karena saya anak waktu dirawat di ruang NICU di Rumah Sakit Hermina kan 41 hari ya. Itu kan ibunya pumping di rumah. Plastik ASI khusus gitu. Disimpan di freezer, itu kuat memang. Kuat seminggu asal di freezer aja gitu. Nanti tinggal ini kan ke air hangat dulu, nanti kasih ke anak. Selama 41 hari itu anak dikasih ASI walaupun dicampur dengan karena supor mula, tapi waktu itu saya ngotot mau dengan ASI. Jadi bisa kan teknisnya yang menyusui itu malamnya pumping dulu gitu, masukin ke wadah, ke plastik, ke botol ASI khusus, simpan di freezer. Nanti kalau agak lemah-lemah udah jangan menyusui langsung, kasih aja pakai DOT. Wah, sudah dimudahkan ku teknologi, gak ada alasan ya. Oke, gak ada alasan untuk yang menyusui berbuka terus media sudah maku Allah diberi fasilitas faidatu min ayamin ukhor, ganti di hari yang lain, bebas kapan aja ya. Kata mah diberi fasilitas dati Allah kena mana kemajuan teknologi kayak gitu. Nah, gitu guys. Ini yang di studio ini santri pada melongo, ada yang ini. Ya, Jung kurang Jung. Gitu guys. Ini santrinya sebagian sudah ada yang mudik ini. Puasana acan mudik nanggeus. Luar biasa guys. Baik, dari sini silakan ada yang bertanya. Yuk. Kopi dulu guys. Pak dari sahabat TikTok. Wis ada Mang Dadang solmisasi bango ya.
Orang onang, coba kita onang diskusi. Woi, ini ngesop. Coba kita onang diskusi ini. Mana nih, belum ada yang nyaut nih guys. Maka Iwatu Iman masih ada pertanyaan, silakan. Ini hatur nuhun ya Pak Kisman, Ainiana So, Aisyah, kemudian siapa lagi nih yang cepetan teh tap layar. Hadiah tuh kopi nama warna terus namun deh tadi ikut deh kalau segala. Terus apa lagi nih, jazakumullah khairan. Semoga jadi penyemangat untuk ya, silakan. Pertanyaan dari saudara Aris gimana? Nah ini anak buah Simak ya. Ya? Sempat apa itu sakit. Iya. Belum sempat bayar kodok. Iya. Kan umpamanya meninggal gitu. Iya. Itu diganti sama keluarga atau? Baik, berarti orang yang meninggalkan hutang saum ya. Iya. Baik, kita jawab oleh Sawi Al-Bukhari saja. Buka kitab saum. Kitab saum ini ya guys ya. Nah ini kitab saum. Kita buka kitab saum. Kemudian kita masuk ke bab mana kitab saum. Bab. Ini tuh agak kecil guys ini tulisannya nih. Nggak tahu manonku ini sudah yang agak gimana gitu dah. Man mata. Nah ini nih. Nah, ini di bab di Kitabus Saum bab ke-41. Ya, ada babu man mata wa alaihi saumun. Bab orang yang mati dan meninggalkan hutang saum. Nah, bagaimana nih? Ini kan tadi pertanyaan Haris gitu kan? Tapi sakit. Iya kan kodo. Ya, mau hamil menyusui itu apa kan sakit kodo kan? Tiba-tiba meninggal misalkan ya. Akan masuk kategori man mata wa alaihi saumun. Bab orang yang mati meninggalkan hutang saum. Nah, hadisnya asar dulu ya. Masih dalam Sahih Bukhari ya. Wa qala al-Hasanu, berkata Hasan, in soma anku salasuna rajulan, bila dibayarkan saumnya oleh 30 orang, ya, 30 orang, yauman wahidan dalam satu hari, jaza, boleh. Jadi tidak mesti dibayar oleh seorang. Pokoknya dibayarin oleh 30 orang dalam satu hari, jaza, boleh. Jaza, boleh. Nah, hadisnya apa gitu kan? Itu asar ini lebih ke memperjelas aja. Nah, dalilnya adalah asar ya. Dalilnya ini hadis nomor 1851. Saya langsung ke sanad hadisnya aja ya, ke sahabat ya. An Aisyata an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha, dari Urwah dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, nah ini sabda Rasul, man mata wa alaihi siyamun, siapa yang mati dan meninggalkan hutang saum. Nah siyamun ini kan ditanwin ya, siyamun ini ditanwin, berarti ini hutang saum apa saja gitu, tapi tentu saum yang wajib, karena hari sunat mah tidak dilaksanakan itu dosa kan. Yang wajib itu kan ada Ramadan, ada kifarat nadar, ada untuk kifarat yang haji itu ya. Nah, itu juga wajib ya. Nah, siapa yang mati dan meninggalkan hutang saum, soma'an waliyuhu, boleh dibayarkan saumnya oleh walinya. Gitu. Nah, penjelasan dari penyusun kitab ini ya.
Nah ini alai siamun ini saum wajib min kodoin apa kodo au nadar atau kifarat gitu. Yang dimaksud waliyuhu ini adalah kullu qoribin lahu, setiap kerabatnya, walau kana goiro warisin, walaupun bukan ahli waris. Jadi siapa aja boleh membayarkan gitu. Itu yang hadis nomor 1851. Kemudian yang hadis nomor 1852, nah ini masuk, ini dari Ibnu Abbas. Tadi umum ya. Nah, kalau ini hadis kedua, ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal, wa alaiha saumu syahrin, dan dia memiliki hutang saum selama 1 bulan. Afa aqdihi anha, bolehkah aku membayarnya, mengkodokkannya gitu kan? Qala, kata Nabi, na'am ya. Qala fadainullahi, maka hutang kepada Allah ahaku ayukdo, lebih berhak, lebih wajib untuk dibayar. Nah gitu ya, sama ini saya dari Ibnu Abbas gitu. Jadi teknisnya ya kayak tadi, we. Ini juga ada di Muslim kalau nggak salah. Ini ada nggak? Nah ini benar kan. Jadi bab ini juga kalau di Muslim ini, nah ini, waduh, ini muter ini. Kalau di Muslim, nah jadi hadis ini ada juga di Muslim. Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Muslim fisyami, sama di kitab Sahum. Babu kodo isyami anil mayit, bab mengkodo sahum atas nama mayit gitu. Nah yang suka jadi persoalan itu adalah bagaimana dengan ayat wa an laisa lil insani illa masa'a, dan bahwa tidak ada bagi siapapun kecuali menurut apa yang diusahakannya. Itu tidak bertentangan. Pahala bagi yang membayarkan. Sedangkan bagi yang meninggal itu tidak lagi memiliki beban gitu. Sama seperti hutang uang gitu kan. Orang mati meninggalkan hutang 10 juta misalkan. Dibayarlah oleh keluarga kan. Yang mendapat pahala yang membayar. Yang matinya gimana? Ya dia bebas dari hutang gitu. Ini tidak bertentangan dengan ayat tersebut gitu. Ini tidak ada masalah. Itu tahapannya bisa apa langsung di umpamanya 15 hari langsung. Iya tadi kan, mau langsung 15 hari oleh 15 orang silahkan. Kalau 1 orang langsung 15 hari, hari ke-1, kedua, ketiga gitu kan, silahkan. Mau apa? Dicicil gitu kan, bisa gitu. Ya gimana gimana mampunya aja. Sudah diringankan. Seandainya tadi hamil menyusui juga punya hutang saum, lalu ternyata meninggal, harusnya dikodok kan, masih bisa dibayarkan sama yang hidup. Yang mendapat pahala yang hidup, yang membayarkan. Yang meninggal bebas. Pas nanti dihisab bebas. Apalagi di kitab Subul Salam itu ada pembahasan hadis tentang bahwa di akhirat nanti diperiksa dulu sholatnya. Kalau full, wajib, aman. Kalau ada kekurangan, ada bolong-bolong, nanti dicari yang sunatnya. Kalau ada yang sunatnya bisa ditambal ke yang wajib gitu. Kalau nggak ada yang sunat, ya udah disiksa dulu di neraka. Nah ketika saum pun sama, dicek dulu yang wajibnya. Kalau full, aman. Kalau ternyata ada yang kurang, yang wajibnya ada yang bolong, dicek yang sunat. Gitu, dicek yang sunat. Kalau ada ya bisa ditambal gitu. Kalau tidak ada, ya disiksa dulu. Karena masih ada bolong-bolong tadi gitu. Itu ada di pembahasan bab sholatun kitabun nawafil kalau nggak salah ya. Kumpulan hadis-hadis tentang sholat sunat. Di situ ada.
pembahasan hadis itu oleh Imam As-Sun'ani itu mendukung kenapa mesti ada sholat sunat itu untuk menutupi kekurangan atau bolong-bolong pada sholat wajib. Nah, saum sunat juga sama fungsinya. Begitu pula sedekah sunat untuk menutup kewajiban zakat yang bolong-bolong. Nah, gitu ya. Ustaz Badatu Maros perkawis ngadawamkeun sholat duha dilaras abdol dilakukan mung saat atau namanya atau sapar mereka maksudnya kan? Ya kalau hadis Abu Hurairah mah ya yang 3 wasiatnya ya, intinya ya kalau mampu jangan meninggalkan, atau hadis Aisyah kalau mampu jangan meninggalkan. Setahu saya tidak ada istilah abdol atau tidak abdol, pulang sapar atau tidak ada kaitan dengan itu. Kalaupun abdol itu di jumlah paling oke ada 4 gitu. Yang di hadis Aisyah itu Nabi hampir kalau sholat duha itu 4 gitu. Tapi bukan berarti harus 4 ya. Mohon ya, jadi bebas kan kalau hadis Aisyah sama hadis riwayat Aisyah sama Abu Hurairah itu kan rutin tiap hari. Kalaupun ada Nabi tidak merutinkan, ada sengaja tidak melaksanakan duha itu berdasarkan yang disampaikan Aisyah itu, ini agar tidak diwajibkan atau tidak dianggap wajib. Sama ini seperti taraweh, malam satu Nabi ya sholat malam sih sebenarnya, tapi ini yang kemudian nanti kita sebut taraweh. Orang ikut malam kedua agak banyak, lebih banyak dari yang pertama, malam ketiga lebih banyak lagi, pas malam keempat malah nggak keluar gitu. Nah alasannya ternyata Nabi khawatir diwajibkan. Nah yang duha itu sama gitu. Jadi setahu saya abdol tidak abdol dalam konteks pulang sapar atau tidak nggak ada di situ. Paling di rokaat aja. Jadi ya kalau bisa rutin sebaiknya rutin gitu. Minimal 2 gitu. Yang merutinkan itu, yang dikenal merutinkan itu Abu Hurairah sama Aisyah. Kedua-duanya ahli hadis ya, di kalangan sahabat Abu Hurairah Aisyah. Gitu. Baik, cukup. Ada lagi mungkin? Silakan dari sini atau dari sahabat TikTokia. Ini penonton luar biasa ini, 9 tancap terus. Baik, kalau tidak ada mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi pembahasan kita ini tidak bermaksud apa-apa ya, ini hanya untuk memperjelas saja gitu ya. Ini sebagian sudah mudik guys. Lawannya oh ya, nuhun, alhamdulillah sapersepsi. Hari uhid deui kana dalil mah pasti sapersepsi. Ustaz Taufik Ginazar pasti sapersepsi, sapemikiran. Karena hari dalil makan wahyu mah mempersatukan gitu. Tapi kalau ke pendapat-pendapat pasti bakal pecah, bakal kacau lah. Dalil memuat, Quran, hadis, nusohi pasti mempersatukan, menyatukan. Makanya kan fungsi awal daripada turunnya diutusnya Rasul dan dibekali kitab itu kan liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, untuk memutuskan di antara orang-orang tentang perkara yang diperselisihkan. Jadi kalau balik ke dalil pasti sama. Alhamdulillah, nuhun ya. Baik, sekian di waktu iman sekalian, atau nuhun, terima kasih atas perhatiannya, hadiahnya, like and share-nya dan segalanya lah. Semoga jadi kebaikan kita semua. Sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.